Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang lagu membuang sampah? Pasti masih ingat ya. Sekarang, ayo kita nyanyikan kembali lagu membuang sampah bersama teman. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Anak-anak, kuat lemahnya bunyi dalam lagu disebut dinamika. Perhatikan tanda dinamik pada lagu membuang sampah. Baris dengan tanda garis lurus artinya dinyanyikan keras. Baris dengan tanda garis lurus bergelombang artinya dinyanyikan lembut, dan baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Sekarang ayo kita bernyanyi bersama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Wah, kalian hebat, sudah bisa menyanyikan lagu membuang sampah. Selanjutnya, mari kita dengarkan percakapan antara cicak dan kecoa. Mengapa di sekitarmu banyak sampah, kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anak, setelah mendengar percakapan antara cicak dan kecoa, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa isi percakapan cicak dan kecoa? Isi percakapan cicak dan kecoa adalah "Iya pintar" tentang lingkungan sekitar kecoa yang banyak sampah. Mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Iya hebat, karena manusia selalu membuang sampah sembarangan. Bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Saya setuju dengan sikap cicak dan kecoa yang akan membuang sampah pada tempatnya dan membudayakan hidup bersih dan sehat. Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Ketika melihat sampah berserakan, saya akan mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Ketika melihat teman membuang sampah sembarangan, saya akan menegur dan menasehatinya agar membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, sekarang mari kita cocokkan kosakata berikut dengan makna yang sesuai. Kotor sama artinya dengan "iya pintar", tidak bersih atau terkena noda. Kuman, "iya hebat", binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Arti kata sampah apa ya? Iya pintar, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Bau sama artinya dengan "iya hebat", sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Nah anak-anak, setelah kalian mengetahui arti kosakata tersebut, kalian pasti bisa mengisi teka-teki silang berikut dengan benar. Selanjutnya,
Mari kita membaca teks yang berjudul Hindari Rumah yang Tidak Bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Anak-anak, isi teks tersebut tentang rumah yang tidak bersih. Apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Jika rumah tidak bersih, akan banyak kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, kalian harus menjaga kebersihan rumah agar rumah selalu bersih dan sehat. Sekarang, amatilah gambar dengan teliti. Kemudian, tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Misalnya, rumah tidak bersih. Rumah tidak bersih karena jarang dibersihkan. Rumah tidak bersih, banyak sampah berserakan, dan barang-barang tidak tersusun dengan rapi. Rumah tidak bersih membuat penghuninya tidak nyaman. Rumah tidak bersih mengandung banyak kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, anak-anak, kalian bisa menuliskan hasil pengamatan atas gambar dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya, amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya. Ada mainan dan potongan kertas berserakan. Mana ya? Iya, pintar. Anak-anak, perhatikan gambar layang-layang dan potongan kertas. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis. Masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Pasti masih ingat ya. Sekarang mari kita tentukan ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Layang-layang merupakan bangun datar. Iya, pintar. Layang-layang. Yuk kita tunjukkan bersama ruas-ruas garis pada layang-layang. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis pada layang-layang. Potongan kertas berbentuk bangun datar. Iya, hebat. Jajar genjang. Ruas garis pada jajar genjang adalah 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ruas garis pada jajar genjang. Potongan kertas ini berbentuk, iya, hebat, trapesium. Kita tunjukkan bersama ruas-ruas garisnya ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ruas garis pada trapesium. Anak-anak, sekarang coba kalian tunjukkan ruas-ruas garis pada bangun datar ini. Iya, pintar. Jadi ada 4 ruas garis. Kalau yang ini, mana saja ruas-ruas garisnya? Iya, hebat. Jadi ada 4 ruas garis. Sekarang kerjakanlah soal-soal berikut. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.